Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 33. Bila ganda tak terlihat. Harta karun kehidupan kaisar abadi bukan hanya barang tak ternilai bagi semua kultivator, tetapi juga merupakan bagian pelengkap dalam perlindungan sekte kaisar abadi. Mindra menciptakan sekte kuno dupa pembersihan dan dia telah meninggalkan beberapa harta karun kehidupan untuk melindungi keturunannya. Namun setelah 100.000 tahun, sekte tersebut saat ini tidak memiliki harta karun kehidupan. Sekarang Li Cie benar-benar mengerti. Sekte kuno dupa pembersihan tidak menolak tanpa alasan sama sekali. Hukum merit kaisar hilang dan harta karun kehidupan kaisar abadi juga hilang. Ditambah lagi tidak ada pemimpin yang bijaksana untuk membimbing mereka. Itu akan bertentangan dengan kehendak surga jika mereka tidak menolak. Senior, apakah kau ingin memilih harta karun panjang umur atau harta karun kehidupan? Atau mungkin harta karun sejati? Melihat Li Cie dalam keadaan linglung dan Huairen mengingatkannya. Meskipun Li Cie telah berkeliling hingga tingkat ketiga, tidak ada satupun harta yang dianggap cocok baginya. Dan Huairen tidak mengerti mengapa Li Cie tidak menyukai senjata yang disimpan di sini. Tetapi senjata di sini masih akan membuat semua murid di dalam sekte menginginkannya. Namun, Li Cie tidak puas dengan senjata apapun di sini, dan Huairen tidak berani menyatakan apapun. Dia tahu Li Cie punya alasan. Jadi dia mengikuti Li Cie turun, meninggalkan lantai 3. Semua murid yang menertawakan Li Cie sebelumnya masih ada di sana. Melihat tangannya yang kosong, mereka mencibir. Lihat. Mata murid utama kita terlalu tinggi, bahkan di level ketiga tidak memenuhi kebutuhannya. Hei, kau tidak tahu ini. Tetapi harta karun kehidupan kaisar abadi yang layak untuknya tidak peduli dengan hal yang lain, kata murid lain dengan suara bernada tinggi berkomentar. Mengapa dia tidak melihat ke cermin dan menyadari tempatnya? Sepotong sampah seperti dia yang diizinkan untuk memilih senjata dari level 3 sudah merupakan hak istimewa besar yang diberikan oleh tetua. Seorang murid yang sangat marah berkata, dia hanya orang yang tidak berguna. Bahkan kita membawa harta karun kehidupan kaisar abadi ke hadapannya, dia hanya akan berpikir bahwa itu adalah logam bekas. Seseorang yang memiliki mata tetapi tidak dapat melihat tidak memenuhi syarat untuk menggunakan harta karun kehidupan. Setelah mendengar semua ejekan dari para murid, Nano Huairen dengan berat mengerutkan alisnya sementara Li Cie dengan santai berkata, sepertinya kalian semua sangat tidak puas denganku. Seorang murid dengan kasar menjawab, seorang sepertimu yang tidak memenuhi syarat seharusnya tidak menjadi murid utama kita. Sayang sekali aku masih murid utama, kata Li Cie menimpali, lalu perlahan berbicara. Teruslah bersikap tidak sopan. Sepertinya aku tidak layak untuk posisi ini jika aku tidak mematahkan kaki anjing mulai ini. Setelah mendengar Li Cie, seorang murid menonjol dari kerumunan dan meluruskan posturnya. Ia kemudian dengan dingin menyatakan, oh, murid utama yang hebat ini ingin memarahi kita semua. Sebagai juniormu, aku ingin belajar banyak dari teknikmu. Mendengar kata-kata ini, murid-murid lain berteriak dan tertawa keras. Mereka semua dengan lancang berpikir bahwa Li Cie dengan fisik fana, roda kehidupan fana, dan istana takdir fana miliknya dapat dengan mudah diurus hanya dengan menggunakan satu tangan. Huairen, pukul mereka sampai mereka merangkak keluar, kata Li Cie memelototi mereka dan memerintahkan Huairen. Murid-murid lain tidak tahu tetapi Nan Huairen tahu. Bagaimana Du Yuangguang meninggal, bagaimana Su Hui menemui ajalnya. Tiba-tiba dia menyeka keringat dinginnya di dahinya. Jika Li Cie benar-benar marah, ia akan mencabik-cabik semua anak laki-laki ini. Perintah adalah perintah. Nan Huairen menghela nafas dan melangkah maju. Dia menatap para murid dan dengan tenang berkata, kalian telah melakukan kejahatan karena tidak menghormati senior utama. Aku di sini untuk menghukum kalian. Melihat campur tangan Nan Huairen, beberapa murid berteriak marah. Seorang murid berkata tanpa ragu-ragu, Senior Nan, kau adalah favorit di antara tetua. Mengikuti pecundang seperti itu sama saja dengan merusak nama baikmu. Murid itu belum menyelesaikan kata-katanya. Lalu ia disingkirkan oleh Nan Huairen. Di sekte kuno dupa pembersihan, bakat Huairen bukanlah yang terbaik. Namun sebagai murid pelindungmu, mudah baginya untuk berurusan dengan murid biasa ini. Kau terlalu banyak bicara. Tidak tahu kapan harus menutup mulut akan membawa ancaman kematian yang akan datang. Setelah meninjau murid itu, Nan Huairen mengarahkan jarinya ke murid lain dan berkata, kalian semua maju ke depan, jangan bilang aku menggertakmu.
Murid-murid lain takut dan marah. Mereka melompat ke depan bersama-sama, tetapi Nan Huairen tidak menunjukkan belas kasihan. Dia memukuli mereka semua, kiri dan kanan, lalu jatuh ke lantai. Sepertinya Nan Huairen telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Namun dia hanya menyelamatkan hidup mereka. Paling buruk, dia hanya menyebabkan mereka kesakitan fisik tanpa komplikasi jangka panjang. Jika Li Jie secara pribadi menanganinya, maka mungkin ada mayat yang dipenggal di lantai sebagai gantinya. Nan Huairen tahu bahwa Li Jie pada kenyataannya tidak peduli dengan para murid atau siapapun yang tidak menghormatinya. Kebetulan Nan Huairen berharap pemukulan brutalnya terhadap mereka cukup untuk menenangkan Li Jie. Adapun para murid yang melindungi gudang senjata, tugas mereka adalah melindunginya. Pertengkaran lain tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi mereka menutup mata dan mengabaikannya. Aku ingin gelah ganda di sana, kata Li Jie saat Nan Huairen mengusir para murid dari gudang senjata. Li Jie sedang berbicara dengan pelindung yang bertanggung jawab. Alis pelindung itu berkerut dan ia bertanya, pisau ganda di bawah kaki Dewa Kasar? Itu betul, Li Jie menjawab. Baru-baru ini aku telah berlatih teknik bilah ganda tak terlihat, dan pada pandangan kedua bilah ganda sempurna untukku. Jadi aku ingin mereka. Murid pelindung dan penjaga semua berpikir bahwa permintaan Li Jie sangat aneh. Mereka memandangnya seolah-olah dia adalah pasien gangguan jiwa. Dua bilah di sana pada dasarnya adalah dua bilah normal yang telah berkarat. Jangan dibandingkan dengan senjata kehidupan dan kebenaran di level ketiga. Mereka bahkan tidak sebanding dengan senjata umum level 1. Mereka percaya bahwa tidak mengambil harta karun dari tingkat ketiga sudah aneh, tetapi dia kemudian mengambil dua bilah berkarat tidak bernilai 1 sen pun, yang terbuat dari biji fana. Jika orang ini tidak memiliki masalah mental, maka dia akan menjadi idiot karena tidak mengetahui yang baik dari yang buruk. Ketika Nan Huairen melihat pilihan Li Jie, hal pertama yang muncul di benaknya adalah tongkat menghukum ular. Hatinya gembira karena ia ingat ketika Li Jie menginginkan tongkat tua itu dari perapian kamar besar. Semua tetua, bahkan dirinya sendiri mengira Li Jie tidak tahu apa-apa karena sangat menghargai tongkat biasa. Namun tongkat itu telah mengalahkan seorang jenius seperti Su Hui, seolah-olah dia tidak berdaya. Sekarang Li Jie tiba-tiba menginginkan dua bilah itu. Ini mungkin bukan hanya kebetulan, dia mungkin memperhatikan mereka sejak mereka masuk ke dalam gudang senjata. Seorang murid yang diusir oleh Nan Huairen marah sekaligus takut. Dia berteriak, Nan Huairen, kau berani memukulku? Aku akan melaporkan ini kepada tetua tentang tampar dia. Tampar dia sampai dia tidak berbicara lagi, kata Li Jie tanpa ampun. Dari kata-kata sederhana itu, Nan Huairen bisa merasakan untayan kemarahan dalam diri Li Jie. Sepertinya senior ini menjadi gelisah. Nan Huairen menampar murid itu 3 kali tanpa ragu-ragu. Nan Huairen tahu bahwa ini bukan hanya dia yang menyelamatkan nyawa murid itu, ini juga merupakan percobaan yang digunakan Li Jie untuk mengujinya. Li Jie meninggalkan masalah ini sendirian dan dia kembali ke pelindung. Para tetua telah menyetujui aku memilih senjata, jadi aku ingin memilih pedang ini. Pelindung itu memutar matanya ke arah Li Jie. Anak ini tidak terlihat seperti orang bodoh, jadi mengapa dia begitu ngotot melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Pelindung itu ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Ini hanya 2 pedang fana. Mereka bukan harta karun yang terkenal. Li Jie datang dengan perintah dari tetua dan mereka memberinya 2 pedang biasa, bukanlah hal besar. Li Jie secara pribadi menurunkan kedua bilah itu sehingga pelindung bisa menuliskan di daftar kaset. Pelindung itu tidak tahu harus berkata apa. Menyelesaikan tugasnya, Li Jie meninggalkan gudang senjata dengan pedangnya. Menemukan murid-murid yang dipukuli tanpa alasan oleh Nan Huairen, dia memperlambat langkahnya dan dengan marah berkata, kalian harus berterima kasih kepada Nan Huairen karena telah menyelamatkan hidup kalian. Jika kau memiliki keluhan tentang tindakanku, kalian harus pergi dan melaporkan kepada tetua. Namun jangan biarkan aku secara pribadi berurusan dengan kalian, karena hasilnya tidak akan lebih baik di pihak kalian sendiri. Niat Nan Huairen diungkapkan oleh Li Jie dan dia hanya bisa tersenyum malu. Para murid yang dipukuli membeku ketakutan. Orang ini sebelum mereka adalah pria yang menakutkan. Tidak ada kemiripan dengan anak laki-laki berusia 13 tahun. Li Jie berjalan kembali ke puncak setelah mengutarakan pikirannya. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.